pernahkah Anda sadar betapa sering Anda nyaris tidak ada? 1 detik lebih lambat, 1 langkah berbeda, dan hidup Anda mungkin selesai. Ada gagasan yang mengatakan, di suatu tempat, versi Anda memang sudah mati, tapi Anda tidak merasakannya, karena Anda hanya mengalami jalur di mana Anda tetap hidup. Lalu Islam berbisik lembut, ajalmu telah ditentukan. Bukan kebetulan, bukan cabang kemungkinan, tapi keputusan. Jika itu benar, apakah Anda siap ketika waktunya benar-benar tiba? Untuk memahami gagasan ini, kita perlu masuk ke salah satu interpretasi paling radikal dalam fisika kuantum. Sebuah pandangan yang menyatakan bahwa realitas mungkin tidak pernah memilih satu hasil, melainkan membiarkan semuanya terjadi. Dalam dunia partikel subatomik, peristiwa tidak selalu memiliki satu hasil yang pasti. Sebuah partikel bisa berada dalam superposisi beberapa kemungkinan sekaligus hingga terjadi pengukuran. Sebagian fisikawan menerima bahwa ketika pengukuran terjadi, realitas memilih satu hasil. Namun, ada interpretasi lain yang mengatakan realitas tidak pernah benar-benar memilih. Interpretasi ini dikenal sebagai many words interpretation. Menurut pandangan ini, setiap kemungkinan hasil benar-benar terjadi, bukan secara metaforis, tetapi secara fisik. Realitas tidak runtuh menjadi satu jalur. Ia bercabang. Jika sebuah partikel memiliki 2 kemungkinan hasil, maka semesta terbagi menjadi 2 keadaan yang sama-sama nyata. Dan jika itu berlaku pada partikel, maka secara teoritis itu juga berlaku pada seluruh peristiwa makroskopik, termasuk hidup dan mati. Dari sinilah muncul spekulasi yang dikenal sebagai quantum immortality. Gagasannya sangat sederhana, namun mengganggu. Jika setiap kemungkinan terjadi, maka dalam setiap situasi berbahaya akan selalu ada cabang realitas di mana seseorang selamat. Dan karena kesadaran hanya bisa mengalami kondisi di mana ia masih aktif, maka secara subjektif, individu itu tidak pernah benar-benar mengalami kematian. Namun, penting untuk ditegaskan, ini bukan teori yang telah terbukti. Quantum immortality adalah konsekuensi filosofis dari sebuah interpretasi, bukan hukum fisika yang teruji secara eksperimental. Ia berdiri di wilayah spekulasi rasional, dan justru karena itu, ia menarik. Karena ia memaksa kita bertanya, jika realitas memang bercabang tanpa batas, apa arti kematian? Dan apakah kesadaran benar-benar dapat melampaui takdir biologisnya? Disinilah pertanyaan ilmiah bertemu dengan pertanyaan teologis. Interpretasi bahwa realitas tidak pernah benar-benar memilih pertama kali diajukan pada tahun 1957 oleh seorang fisikawan muda bernama Hugh Everett Tree.
ia mempertanyakan sesuatu yang selama ini diterima begitu saja. Mengapa kita menganggap fungsi gelombang runtuh ketika diukur? Bagaimana jika ia tidak pernah runtuh? Bagaimana jika persamaan kuantum bekerja secara konsisten, tanpa pengecualian, bahkan pada pengamatnya sendiri? Dalam kerangka yang kemudian dikenal sebagai many worlds interpretations, setiap kemungkinan hasil tetap eksis, bukan sebagai potensi, tetapi sebagai realitas yang berjalan paralel, dan tidak ada satupun yang lebih nyata dari yang lain. Selama puluhan tahun, gagasan ini dianggap terlalu ekstrim, terlalu metafisik, terlalu sulit diterima. Namun, seiring berkembangnya kosmologi dan teori informasi kuantum, interpretasi ini kembali diperbincangkan secara serius. Bukan karena ia telah terbukti, tetapi karena ia secara matematis konsisten. Dan dari sinilah muncul eksperimen pikiran yang lebih provokatif. Jika realitas memang bercabang dalam setiap peristiwa kuantum, maka dalam setiap situasi hidup dan mati akan selalu ada cabang di mana seseorang tetap hidup. Gagasan ini kemudian dikenal sebagai quantum immortality. Namun, di sini ada sesuatu yang jarang dibahas. Interpretasi ini tidak mengatakan bahwa seseorang menjadi abadi secara fisik. Ia hanya mengatakan bahwa dari sudut pandang kesadaran, pengalaman selalu berlanjut pada cabang di mana sistem saraf tetap berfungsi. Artinya, keabadian itu bukan objektif. Ia subjektif. Dan justru disinilah ketegangannya mulai terasa. Karena jika pengalaman hidup selalu menemukan jalur untuk bertahan, maka kematian menjadi sesuatu yang selalu terjadi di luar pengalaman diri. Seolah-olah ia selalu menimpa versi lain. Tetapi pertanyaannya kini menjadi lebih dalam. Apakah realitas benar-benar dibiarkan bercabang tanpa arah? Ataukah seluruh kemungkinan itu tetap berada dalam satu kehendak yang lebih tinggi? Di titik inilah kita harus berhenti sejenak. Karena sebelum berbicara tentang takdir, kita perlu memahami apa yang sebenarnya dimaksud dengan kematian dalam Islam. Dalam Islam, kematian bukan sekedar peristiwa biologis. Ia bukan kecelakaan statistik, bukan hasil akhir dari probabilitas. Ia adalah ajal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Setiap umat mempunyai ajal. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun, dan tidak dapat pula meminta percepatan." Kata ajal bukan hanya berarti waktu kematian. Ia berarti batas yang telah ditentukan, titik yang tidak bisa digeser, ketetapan yang tidak bercabang. Dalam teologi Islam, hidup manusia tidak berjalan dalam kemungkinan tak terbatas tanpa arah. Ia berjalan dalam ilmu Allah. Bukan berarti manusia tidak memiliki pilihan. Bukan berarti usaha menjadi sia-sia. Namun, hasil akhirnya, titik terakhir dari garis hidup itu,
telah diketahui dan ditetapkan. Berbeda dengan gagasan bahwa realitas terus bercabang, konsep ajal menyatakan bahwa setiap jiwa memiliki satu titik pertemuan dengan kematian. Satu waktu, satu keputusan ilahi. Dan bahkan jika secara hipotesis ada banyak kemungkinan realitas, Islam menyatakan bahwa Allah adalah Rabb al-Alamin, Tuhan seluruh alam. Jika ada cabang, maka Dia menguasai seluruh cabang itu. Jika ada kemungkinan, maka seluruh kemungkinan berada dalam kehendak-Nya. Maka kematian bukan sesuatu yang terjadi pada versi lain. Ia adalah janji yang pasti. Bukan karena alam semesta memilihnya, tetapi karena ia telah ditetapkan. Disinilah ketegangannya menjadi nyata. Jika fisika berbicara tentang realitas yang terus bercabang, Islam berbicara tentang kepastian yang tidak pernah berubah. Apakah dua pandangan ini benar-benar bertentangan? Atau justru berbicara pada tingkat realitas yang berbeda? Mari kita jujur pada pertanyaannya. Jika setiap kemungkinan benar-benar terjadi, maka di suatu cabang realitas Anda mati hari ini. Di cabang lain, Anda selamat. Dan di cabang lain lagi, Anda hidup lebih lama dari yang pernah Anda bayangkan. Jika kesadaran hanya mengalami jalur yang terus bertahan, maka secara subjektif, Anda tidak pernah mencapai akhir. Namun, konsep ajal mengatakan sesuatu yang sangat berbeda. Ia tidak berbicara tentang probabilitas. Ia tidak berbicara tentang cabang. Ia berbicara tentang satu titik pasti yang tidak bisa dilewati. Di sini, konflik menjadi tajam. Apakah kematian adalah hasil dari mekanisme kosmik tanpa pusat moral? Ataukah ia adalah keputusan dalam kehendak ilahi? Apakah hidup hanyalah hasil dari percabangan acak? Ataukah ia berjalan menuju satu pertemuan yang telah ditentukan? Jika realitas bercabang tanpa batas, apakah takdir juga bercabang? Atau justru semua cabang itu tetap mengalir menuju satu ketetapan? Disinilah kita harus memilih cara memahami realitas. Mungkin pertanyaannya selama ini keliru. Bukan apakah realitas bercabang, atau apakah takdir tunggal. Tetapi, pada tingkat apa kita sedang berbicara? Fisika berbicara tentang mekanisme, tentang bagaimana persamaan bekerja, tentang kemungkinan yang diizinkan oleh hukum alam. Namun, Islam berbicara tentang sumber hukum itu sendiri. Jika memang ada banyak kemungkinan, jika memang realitas bercabang dalam struktur terdalamnya, maka seluruh cabang itu tetap berada dalam satu ilmu, satu kehendak,
Al-Quran menyebut Allah sebagai Rabb al-Alamin, Tuhan seluruh alam. Bukan hanya alam yang kita alami, tetapi seluruh realitas yang mungkin ada. Maka, bahkan jika setiap kemungkinan terjadi, tidak ada satupun yang keluar dari ketetapannya. Dalam kerangka ini, many words interpretations bukan ancaman bagi konsep ajal. Ia hanya memperluas panggung tempat ketetapan itu berlaku. Ajal bukan sekedar akhir biologis. Ia adalah titik pertemuan antara makhluk dan kehendak penciptanya. Dan dari sudut pandang iman, yang terpenting bukan di cabang mana kita selamat, tetapi apakah kita siap ketika titik itu tiba. Tawakal bukan berarti pasif. Ia bukan menyerah pada fatalisme. Tawakal adalah kesadaran bahwa di balik seluruh kemungkinan, di balik seluruh mekanisme kuantum, di balik seluruh percabangan realitas, ada satu kepastian. Kita tidak pernah berada di luar kehendaknya. Dan mungkin justru disitulah ketenangan itu lahir. Bukan karena kita akan selalu selamat, tetapi karena apapun yang terjadi telah diketahui, telah ditetapkan, dan tidak pernah salah alamat.